Ya, terima kasih Naomi atas penjelasan materi sebelumnya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Rahma yang akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai negara hukum Indonesia dan makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai negara hukum Indonesia. Secara yuridis, landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan dan termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Jadi dapat dipahami bahwa segala sikap yang dilakukan atau diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah berdasarkan kepada hukum. Nah, hal ini telah menandakan adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hukum. Menurut Winarno, dalam bukunya yang berjudul Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2010 menjelaskan bahwa konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan ke dalam konsep negara hukum dalam arti material atau konsep negara hukum dalam arti luas. Nah, pembuktian ini dapat kita lihat dalam perumusan mengenai tujuan negara sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Bahwasanya negara bertugas dan bertanggung jawab bukan hanya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia saja, tetapi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bukti lain yang menunjukkan landasan dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia yang dalam artian material yaitu pada bab 14, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi dasar menjamin akan memberikan perlindungan hukum, keadilan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara juga menjamin adanya hak asasi manusia. Nah, jaminan hukum yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya dapat kita lihat secara detail pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip rule of law. Nah, misalnya yang tertera pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, yang kedua yaitu pada bab 10A mengenai hak asasi manusia yang terdapat 10 pasal. Salah satunya antara lain pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu pada pasal 28D ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makna Indonesia sebagai negara hukum. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material haruslah dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif yang dilandasi oleh ide-ide yang kreatif maupun inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis memiliki esensi, yaitu hukum nasional harus tampil dengan akomodatif, adaptif, dan progresif.
akomodatif sendiri artinya mampu menyerap dan menampung keinginan rakyat secara dinamis. Nah, menurut hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Nah, yang kedua yaitu ada adaptif. Adaptif sendiri memiliki arti mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Nah, yang ketiga yaitu progresif. Progresif sendiri artinya selalu mengedepankan kemajuan dan perspektif masa depan. Nah, menurut hukum seperti ini menggambarkan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya untuk mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika, dan hukum sendiri akan menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakatnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Ayat. Terima kasih.